Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diba Kanza Lena Putri, absen 1 dari kelas 11 IPS 1. Saya di sini untuk menjelaskan salah satu bagian dari jaringan hewan. Nah, jaringan hewan itu dibagi menjadi 4, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Nah, yang akan saya jelaskan di video ini yaitu tentang jaringan syaraf. Kalian tahu nggak sih, nyamuk betina itu kan menghisap darah untuk menghasilkan telur ya? Nah, mereka akan mengeluarkan air liur ke dalam pembuluh darah yang dapat membuat manusia merasakan gatal. Rasa gatal itu karena adanya jaringan syaraf. Nah, teman-teman, materi yang akan saya jelaskan ada 3. Yang pertama, pengenalan tentang jaringan syaraf. Yang kedua, tentang neuron. Dan yang ketiga, tentang neuroglia. Materi yang pertama yaitu tentang jaringan syaraf. Apa itu jaringan syaraf? Jaringan syaraf adalah jaringan yang terdiri dari kumpulan sel dalam sistem syaraf. Fungsinya untuk pengolahan informasi dan pembangkitan respon. Asal dan letak jaringan syaraf. Jaringan syaraf berkembang dari lapisan ektoderm yang dimulai dari minggu ketiga dalam kandungan. Jaringan ini tersebar di seluruh tubuh dan yang paling banyak berada di otak dan juga sumsum tulang belakang. Apa aja sih fungsi jaringan syaraf? Fungsinya ada 5. Yang pertama, menghimpun rangsangan dari lingkungan. Yang kedua, mengubah rangsangan menjadi impuls. Yang ketiga, meneruskan impuls. Yang keempat, menafsirkan impuls. Dan yang terakhir, untuk memberikan jawaban atau respon. Seperti contoh yang telah saya jelaskan, yaitu kita merasakan gatal jika dihisap darah oleh nyamuk betina. Nah, jaringan syaraf dibagi menjadi 2, yaitu neuron dan neuroglia. Neuron berperan dalam menerima dan mengirimkan impuls listrik. Sedangkan neuroglia atau sel glia berfungsi untuk mempertahankan homeostasis, membentuk myelin saraf, dan memberikan dukungan serta perlindungan bagi neuron. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu neuron. Masih ingat kan fungsi neuron? Fungsi neuron adalah untuk menerima dan mengirimkan impuls listrik. Ada 4 jenis neuron berdasarkan bentuk. Yang pertama ada unipolar. Mengapa disebut unipolar? Uni artinya 1, berarti mempunyai 1 akson tanpa dendrit. Yang kedua multipolar, berarti mempunyai 1 akson dengan banyak dendrit. Dan yang ketiga bipolar, yaitu mempunyai 1 akson dan 1 dendrit. Dan yang terakhir yaitu pseudonipolar, yaitu berarti juluran pendek dan bercabang. Nah, teman-teman, inilah struktur dari neuron. Yang pertama ada dendrit. Apa itu dendrit? Dendrit adalah juluran sitoplasma yang relatif ukurannya pendek dan bercabang. Fungsi dendrit adalah menerima impuls dari sel lain menuju badan sel. Badan sel atau perikarion berarti sekumpulan retikulum endoplasma
dan ribosom yang saling tumpang tindih. Fungsi badan sel adalah untuk sintesis protein. Badan sel dapat disebut dengan badan Nissl. Mengapa begitu? Sebab badan sel ditemukan oleh patologi Jerman yang bernama Franz Nissl. Beliau menemukan metode pewarnaan Nissl. Nah, struktur lainnya yaitu akson atau neurit. Fungsi akson atau neurit adalah melanjutkan dan meneruskan impuls. Dalam akson ada bulat-bulat berwarna biru yang disebut dengan selubung mielin. Selubung mielin sendiri berfungsi sebagai isolator. Apabila impuls tidak bisa melewati selubung mielin dan harus lewat celah yang tidak diselubungi oleh mielin, maka impuls harus melewati nodus Ranvier. Nodus Ranvier itu berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls. Struktur lainnya yaitu sel swan. Sel swan merupakan bagian dari sel neuroglia. Fungsinya untuk menghasilkan selubung mielin. Dan struktur selanjutnya yaitu akson terminal. Akson terminal berfungsi untuk meneruskan impuls ke sel lainnya. Sel lainnya itu seperti neuron atau kelenjar. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu neuroglia. Neuroglia sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu neuro dan glia. Neuro artinya saraf dan glia artinya lem. Fungsi neuroglia untuk mempertahankan homeostasis, membentuk mielin saraf, dan memberikan dukungan serta perlindungan untuk sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf tepi atau SST. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi berarti penjuluran atau serabut-serabut yang keluar dari sistem saraf pusat. Nah, jenis neuroglia bisa dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf tepi atau SST. Sistem saraf pusat dibagi menjadi 4, yaitu astrosit, sel mikroglial, sel apendimal, dan yang terakhir yaitu oligodendrosit. Yang pertama yaitu astrosit. Astrosit adalah sel glial yang berbentuk seperti bintang yang memiliki cabang yang halus. Fungsinya sebagai lem yang menyatukan neuron-neuron serta menyalurkan nutrisi ke neuron dari kapiler darah. Yang kedua yaitu sel mikroglial. Sel mikroglial berarti sel dengan ukuran paling kecil dan bersifat fagosit. Fungsinya untuk pertahanan tubuh atau imunitas dengan menelan patogen melalui fagositosis. Selanjutnya, sel ependimal. Sel ependimal dibagi menjadi 2, yaitu tidak bersilia dan bersilia. Fungsi dari sel ependimal tidak bersilia yaitu menghasilkan cairan cerebrospinal, dan fungsi dari bersilia yaitu membantu sirkulasi cairan cerebrospinal. Dan yang terakhir yaitu oligodendrosit. Oligodendrosit berfungsi untuk menghasilkan selubung mielin untuk beberapa akson dari neuron yang berbeda. Nah, berikut jenis neuroglia dari sistem saraf tepi atau SST. Ada 2 yaitu sel swan dan sel satelit. Sel swan sendiri berfungsi sebagai
penghasil selubung mielin. Sedangkan sel satelit berfungsi untuk menyuplai nutrisi. Selain itu juga bisa untuk meregulasi komponen kimia lingkungan luar. Nah, teman-teman, sel swan itu sama seperti oligodendrosit. Tetapi, bedanya sel swan itu hanya menghasilkan selubung mielin untuk satu neuron saja. Sedangkan oligodendrosit menghasilkan selubung mielin untuk banyak neuron. Baiklah, itulah tadi materi yang telah saya jelaskan. Berikut ini kesimpulan dari materinya. Jadi, jaringan syaraf adalah kumpulan sel dalam sistem syaraf yang berfungsi untuk pengolahan informasi dan pembangkit respon. Jenisnya ada dua. Yang pertama ada neuron dan yang kedua ada neuroglia. Neuron berperan dalam mengirimkan impuls listrik dan memiliki 4 jenis berdasarkan bentuk, yaitu unipolar, multipolar, bipolar, dan pseudonipolar. Dan yang kedua yaitu sel glia atau neuroglia, berfungsi untuk mendukung kerja dari neuron atau sel saraf. Sel glia terdiri dari sistem syaraf pusat atau SSP dan sistem syaraf tepi atau SST. Baiklah semuanya, itulah tadi penjelasan dari saya tentang jaringan syaraf yang merupakan bagian dari jaringan hewan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.